Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Kita berjumpa kembali dengan podcast Saga yang kali ini kita akan mengambil tema festival kolaborasi yang dilaksanakan di Taman Fathahillah, Kota Tua, Jakarta. Nah, saya sekarang bersama Bapak Sekdis, Bapak Joko Santosa. Halo. Dan juga teman-teman yang lainnya sedang berada di Kota Tua. Apa saja yang akan kita ikuti di Kota Tua ini, nanti ikuti ya keseruannya. Bahwa pada malam hari ini sedang berlangsung festival kolaborasi di mana kolaborator kita selama ini berkumpul bersama di sini bersilaturahim dan juga sama-sama melaksanakan kegiatan di malam hari ini. Kegiatannya apa saja nanti kita saksikan. Nah, kolaborator yang hadir mitra kerja Dinas PPAPP pada malam hari ini ada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Hadir Ibu Wakil Ketuanya langsung Ibu Livia. Kemudian nanti kita sejenak juga akan berbincang dengan Ibu Livia. Kemudian hadir juga di sini dunia usaha Hanwha Life Indonesia, PT Hanwha Life Indonesia. Hadir juga bersama kami di sini para perguruan tinggi, berbagai perguruan tinggi yang selama ini berkolaborasi menyelenggarakan berbagai kegiatan dengan Dinas PPAPP. Selain itu ada siapa lagi Pak Sekdis yang hadir? Ada IOM Bu, IOM hadir. International Organization on Migration. Ya, migration. Udah hadir Bu, yang mewakili Pak Yasir Bu. Kemudian ada siapa lagi? Ada perguruan tinggi. Jadi lengkap. semuanya diundang 13, yang hadir 12 pada malam hari ini. Dan di latar belakang kita ini ada apa ini Pak Sekdis? Ini Museum adalah Keramik. Museum Keramik yang ada di Taman Fathahillah, Jakarta, Kota Tua. Di sana tentu saja ada berbagai aktivitas yang bisa disaksikan. Ini ada pembuatan keramik juga, ada latihan pembuatan keramik juga ya. Dan juga ada di sana dan seni-seni lainnya Bu. Seni-seni keramik dan lain-lainnya. Silahkan hadir ke sini. Yuk kita sekarang berbincang-bincang dengan Wakil Ketua LPSK Ibu Livia. Yuk ada di sana tadi. Ayo. Kita lihat yuk. Sahabat keluarga, saya sekarang sedang bersama-sama dengan Ibu Livia, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban RI. Assalamualaikum Bu Livia, selamat malam. Waalaikumsalam Bu Tuti. Nah Bu Livia bisa cerita sedikit ini dalam rangka apa ada di sini, lalu kemudian juga ini sertifikatnya dalam rangka apa ini Bu? Iya, jadi ini pada malam ini kami memenuhi undangan dari Pak Gubernur, Pak Anies Rashid Baswedan untuk menghadiri acara Jakarta Kota Kolaborasi. Dan memang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sangat baik kolaborasinya dengan Pemprov DKI Jakarta, terutama pada saat Pak Anies menjadi gubernur Bu Tuti, begitu. Baik. Jadi ini adalah sertifikatnya dan akhir Desember tahun lalu ya Bu. Betul. Tanda tangan Pemprov DKI dengan MOU. LPSK menandatangani MOU, nota kesepahaman untuk perlindungan perempuan dan anak terutama yang di Kota DKI Jakarta. Dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga negara yang memiliki mandat Undang-Undang 13/2006 yang kemudian diamandemen sebagian menjadi Undang-Undang 31 2014 untuk memberikan perlindungan saksi dan korban untuk banyak korban tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan seksual di mana jatuh di bawah pengawasan Ibu Kadis, begitu. Dan selama ini kami selalu diundang ya Bu untuk memberikan pencerahan kepada dari Satpol PP sampai semua petugas-petugas akar rumput yang ada tentang perlindungan saksi dan korban. Dan yang paling istimewa Bu, mengapa kemudian LPSK memberikan penghargaan anugerah LPSK kepada Bapak Gubernur adalah Bapak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan adalah karena beliau memberikan menjamin bahwa setiap
tindak pidana yang terjadi di wilayah DKI Jakarta, baik itu TKP-nya maupun yang memiliki terhadap warga DKI, itu biaya medisnya ditanggung. Yang luar biasa sekali karena masih jarang sekali provinsi di Indonesia yang menerapkan hal tersebut, karena di Perpres 82 tahun 2018 di pasal 52 itu menyampaikan bahwa semua korban tindak pidana tidak ditanggung BPJS, dan ini sangat menyulitkan karena tidak semua tindak pidana kekerasan itu bisa masuk menjadi terlindung LPSK. Specifically kalau buat kami adalah mandat kami adalah memberi perlindungan kepada yang saksi korban pelapor, saksi pelaku, ahli yang akan masuk ke ranah hukum, Bu Tuti. Ya. Jadi kalau tidak kemudian melanjutkan ke ranah hukum, itu sulit kami berikan perlindungan. Dan oleh karena itu inisiatif oleh Pak Gubernur ini sangat kami apresiasi, karena dari saksi korban tinggal melayangkan surat kepada LPSK untuk kemudian mendapatkan biaya medisnya semua ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Pak Anies, dan semoga tetap kolaborasinya tetap erat di antara LPSK dengan Pemprov DKI Jakarta. Amin. Terima kasih, selamat malam. Nah, satu lagi nih Bu, Ya. ini seringkali ini Bu ya, Ya. baik korban maupun kerabat ataupun sahabat ataupun siapapun yang berada di sekitar korban, Ya. ini suka takut nih Bu, takut ancaman balik atau takut serangan balik dari pelaku. Ya. Nah, tadi mungkin bisa lebih dielaborasi dan ditekankan kembali, Ya. bagaimana kemudian saksi maupun korban ini jangan takut gitu Bu, Ya. karena kan Ibu ini dari LPSK sudah authorized untuk melindungi Bu. Baik, Kalau bisa baik, dielaborasi terima kasih Bu lebih. Tuti. Jadi kami di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memang tadi sudah saya sampaikan diberikan mandat oleh undang-undang untuk memberikan perlindungan terutama bagi saksi korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli yang mengalami ancaman. Ya. Sehingga jangan takut melapor. Yang menjadi tindak pidana spesifik atau tertentu yang kemudian menjadi prioritas di kami adalah mulai dari tindak pidana kekerasan seksual, perdagangan orang, penganiayaan berat, penyiksaan, pencucian uang, terorisme, korupsi, dan tindak pidana lain yang mengancam jiwa. Jadi bagi semua yang kemudian menjadi saksi atau saksi korban itu dapat kemudian melaporkan kepada LPSK apabila mengalami ancaman dan mengalami kekhawatiran apakah kemudian proses hukum ini bisa jalan apa tidak karena intimidasi atau ancaman fisik yang langsung kepada Anda. Jangan takut melapor karena banyak yang dapat membantu Anda. Nah, sahabat keluarga, tunggu apa lagi, speak up, jangan takut melapor. Baik saksi maupun korban, apapun itu bentuk kriminalisasinya, terutama tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terima kasih. Ibu Liviani, terima kasih, sebuah kehormatan bagi kami juga malam hari ini Ibu Livia datang langsung, Ibu Wakil Ketua ini, dan alhamdulillah di sini sudah mendapatkan sertifikat. Ya, kami sangat berterima kasih Bu Tuti dan semua jajaran Ibu serta Pemprov DKI Jakarta, Pak Gubernur Pak Anies Rashid Baswedan yang telah selama ini mempunyai kolaborasi yang baik. Terima kasih Bu Livia. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi kepada sahabat keluarga terkait dengan kehati-hatian ataupun pencegahan terhadap tindak kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak. Baik, sahabat keluarga, saya Livia Iskandar, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ingin menghimbau agar kita semua tetap siaga. Karena yang sekarang ini terjadi Bu Tuti adalah pelaku itu tidak hanya yang tidak dikenal, pelaku itu banyak juga yang dikenal. Betul dari sekali. yang satu rumah ya, Betul dari yang sekali. satu rumah sampai tetangga, pacar, guru, dosen, Suami, nah itu tadi yang di rumah itu tadi kan, bisa itu kalau di rumah kan bisa ayah Iya. kandung, ayah tiri, Iya. suami, kakek, paman, kakak, adik begitu. Jadi memang terutama bagi perempuan dan anak menurut saya perlu untuk berani untuk asertif,
Begitu kalau ada yang dirasa tidak nyaman dari perlakuan orang lain terhadap kita, kita harus katakan tidak no to violence, tidak untuk kekerasan, dan kemudian kita bisa punya channel-channel untuk bisa melaporkan hal tersebut. Paling tidak kalau kita masih bimbang apakah kita akan lapor polisi atau tidak ya Bu, tetap saja kita perlu mendapatkan pendampingan psikologis yang Persis. semua tersedia di P2TP2A DKI Jakarta. Ya, itu yang pertama adalah pendampingan tadi supaya kita lebih mantap, dan kalau kemudian kita sudah mantap untuk menjalani proses hukum, apabila kita misalnya mengalami ancaman dari keluarga pelaku, dari ya yang di sekitar pelaku ya yang membela pelaku, kita bisa datang ke LPSK lewat aplikasi, lewat 148, lewat WhatsApp untuk kemudian memohon perlindungan. Mulai dari perlindungan fisik yang sebenarnya juga ada di P2TP2A, tapi mungkin kalau yang di LPSK ini lebih ini ya Bu ya, maksudnya Lebih komprehensif lebih perlindungannya. ya, dan kemudian kami ingin memastikan bahwa setiap warga negara dan terutama warga Jakarta itu bisa aman dan bahagia. Amin. Nah, tadi ada yang bisa di call ya, ada call centernya 148 dan betul. itu barangkali bisa diakses melalui handphone. Ya, Bisa melalui apa saja dan bisa melalui handphone. Call centernya LPSK 148, dan bagi sahabat keluarga yang ingin mendapatkan fasilitasi pertolongan dari P2TP2A yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Livia, diantaranya adalah bantuan hukum dan juga bantuan pendampingan psikologi bagi yang barangkali belum mengalami tapi sudah agak-agak mengalami maupun yang sudah mengalami, silakan saja jangan ragu-ragu untuk menghubungi call center Jakarta Siaga 112 atau WhatsApp ke 083 176 17622. WhatsApp 24 jam atau kunjungi website Puspa puspa.jakarta.go.id. Jadi sahabat keluarga, banyak channel yang sudah tersedia. Jangan takut bicara, speak up. ya kalau misalnya mengalami itu banyak yang bisa membantu Bu. Banyak Ya. yang bisa membantu, dan hubungi yang tadi sudah disebutkan. Yang paling mudah dijangkau pada saat itu. Kalau yang paling mudah kepolisian, segeralah kepada kepolisian. Karena ada unit khusus ya Bu untuk Ada perempuan unit dan anak. khusus PPA, unit PPA di Polres, di Polsek, dan juga di Polda Metro Jaya dan sekitarnya. Nah, sahabat keluarga, senang sekali kita sudah berbincang-bincang dengan Ibu Livia. Mudah-mudahan dengan Ibu Livia langsung tadi menyampaikan kepada sahabat keluarga tidak ada lagi keraguan akan ancaman-ancaman ya, akan kekhawatiran itu sudah tidak ada lagi, karena saksi dan juga korban dilindungi oleh negara di LPSK, terutamanya yang sudah ancamannya memang sudah sangat membahayakan, sudah sangat beratnya Ibu ya. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan sahabat keluarga semuanya terlindungi, terhindari dari segala bentuk kekerasan Amin. dan juga kriminal. Tapi jika pun terjadi, jangan takut bicara, jangan takut lapor. Anda semua terlindungi dan dilindungi oleh negara. Demikian ya Bu ya. Ada pesan terakhir Bu kepada sahabat keluarga? Tetap semangat, jaga semangat itu supaya tetap sehat dan dalam melakukan semua aktivitas. Dan di sini kan juga dituliskan tuh Bu, bahwa untuk turun tangan berkolaborasi aktif, yang penting itu kan Bu, bahwa semua warga DKI Jakarta berkolaborasi aktif untuk menjadikan Jakarta kota yang paling aman, paling nyaman, dan paling sejahtera. Amin. Tetap semangat. Semangat. Terima kasih sahabat keluarga. Kita nanti masih ikuti keseruannya di sana. Ada Kahitna loh. Nanti kita dengerin lagu-lagunya Kahitna ya. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Yuk kita ke sana yuk. Aku tak mau malam ini kecewa. Ku ambil gitar, ku panggil teman-temanku semuanya. Aku tak mau malam ini kecewa.
Jakarta punya masa depan yang panjang. Alhamdulillah Jakarta makin hari makin setara dengan kota-kota global dunia lainnya. Ini harus terus dikerjakan dan kolaborasi ini jangan berhenti. Kepada teman-teman semua, jangkaulah Pemprov DKI, dukung, bantu. Dan buat jajaran Pemprov DKI, ini adalah pribadi-pribadi yang sanggup untuk mengkontribusikan pikiran, gagasan untuk ke depan. Jadi pesan saya kepada semua, ini diteruskan, dibesarkan, dikembangkan, dan jadilah Jakarta sebagai kota di mana kerja antar warganya bisa memajukan kota Jakarta. Jadi masyarakat juga bisa bergabung untuk Iya berkolaborasi dong, ya? bisa. Ada aksesnya gak Bang? Apakah Nah aplikasi? ini jadi terkait kolaborasi ini kita ingin teruskan, semua bisa terlibat. Sudah disiapkan sebuah platform, namanya plus.jakarta.go.id. Saya ulang, plus.jakarta.go.id. Itu adalah platform di mana kita semua bisa berbagi, bisa memasukkan ide, gagasan supaya kota kita bisa lebih maju. Dan nanti dari Pemprov DKI bisa kemudian merespon dan bekerja bersama. Nah, Pak Rizky, kita sekarang sedang berada pada festival kolaborasi. Festival kolaborasi di Kota Dulu Tua. namanya Kota Tua, sekarang namanya Batavia. Batavia. Tadi itu kita berkumpul dan juga mengundang para kolaborator kita, dan yang mana para kolaborator itu diberikan penghargaan oleh Pak Gubernur. Apa arti kolaborator itu ya untuk ke depan, untuk sekarang dan ke depannya, Pak Rizky? Kolaborator di Jakarta seperti yang tadi Pak Gubernur sampaikan, bahwa Jakarta ini tidak bisa dikerjakan oleh sendiri hanya oleh pemerintah, tapi butuh peran dari elemen-elemen unsur-unsur yang ada di DKI Jakarta, seperti perusahaan-perusahaan, perguruan tinggi, LSM, dan juga tentunya masyarakat ikut berpartisipasi aktif membangun kota Jakarta. Benar sekali. Nah, tadi kita sudah menyaksikan festival kolaborator dan juga sudah bersama-sama dengan para kolaborator, dan sekarang kita ucapkan salam kepada para sahabat keluarga. Sampai berjumpa pada podcast Saga episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.